Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma ba'du. Nggih Bapak Ibu jamaah pengawasan Masjid As-Sholihin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah ya. Ayo kita bersyukur sama Allah. Malam hari ini dalu menika jenengan bisa ngerawi majelis ilmu seperti ini nikmat yang sangat besar gitu. Ampun sampai boten istiqomah, ayo diistiqomai karena siapapun yang duduk di majelis ilmu itu tidak ada ruginya. Inilah sekelompok kaum la yasqobihim jalisu, yang tidak rugi teman duduknya. Jadi misalnya enten sing lenggah nderek pengawasan kok misalnya terus keturun mergo ampun sepuh wau saking sabin kesel mboten napa-napa itu juga dapat pahala yang sama gitu ya. Jadi tetap hadir. Pokok setiap acara seperti ini ayo teko. Kalau bisa ayo ditoleh tonggo-tonggo, konco-konco, derek-derek sing mboten ketinggal rawuh, mulai sesuk ayo diajak tahun depan dan selamanya ayo diajak. Tidak ada ruginya gitu. Kesempatan mumpung tesih diparingi wedal, mumpung masih dikasih umur. Karena nanti ketika kita kembali menghadap Allah, ketika kita dijemput Israel mentong celengan. Apa itu umur? Jadi umur ini kalau diibaratkan celengan Bu, jenengan Pak Mas, Mbak, Pak De Bude, jenengan kali Gusti Allah diparingi celengan arupi umur. Ayo digunakan diisi sing paling oke-okean ngisi celengan. Nanti ketika dijemput Israel dipentong tengah ngarepe Gusti Allah. Siapa yang tabungan amalnya paling baik, tabungan kebaikannya paling bagus, maka masuk surga. Kalau nggak masuk surga, nggak ada pilihan lain. Kemana? Ke neraka. Yuk. Teko ning majelis ilmu, gitu. Jelas nggih? Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita yang istiqomah di majelis ilmu ini kabeh iki sing gelem rawuh tindak ngaji ngeten iki termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Derek tepang Bapak Ibu, kami utusan dari Badan Wakaf Al-Qur'an. Badan Wakaf Al-Qur'an disingkat BWA. Nah, makai menawi jenengan mungkin pergi kemana ke masjid ada Al-Qur'an kok tulisannya BWA, berarti itu Al-Qur'an distribusi dari Badan Wakaf Al-Qur'an. Jadi kami ini sebenarnya relawan Pak De Bude, kami ini relawan yang selama ini membantu membagikan Al-Qur'an, maringi Al-Qur'an kepada saudara kita yang enggak punya Al-Qur'an. Terkhusus di daerah luar Pulau Jawa, Pak. Banyak saudara kita yang di pelosok-pelosok sana itu yang kesulitan mendapatkan Al-Qur'an, Bapak Ibu. Betul. Lain jenengan ten mriki kan gampil tuh bahasa Al-Qur'an nggih mboten? Nah, yuk wong Boyolali, wong Solo Raya, sama Allah sudah dikasih nikmat segini banyak. Tuku Al-Qur'an gampang. Dalane yo aspal kabeh. Banyu gampil nggih mboten? Mesjite apik. Yen wong Boyolali, kalau orang umat Islam Solo Raya diajak ngaji angel, diajak majelis taklim angel, diajak nang masjid angel. Jangan sampai Allah murka karena itu. Nek sampai Gusti Allah kecewa, Pak. Sakit mboten? Sambil niki digawe lindu entek, sakit mboten? Sakit. Naudzubillah, jangan sampai jadi. Ayo adik-adik didorong ke TPA. Mumpung beli Al-Qur'an gampang. Kalau di sini harganya berapa, Pak? Yang A5 ngeten iki, Bu. Bapak Ibu mungkin pernah membelikan anaknya, adiknya Al-Qur'an. Regine pinten? Pinten, Dad? Ada yang 50.000 betul. Paling agak mahal kalau kertasnya bagus 100.000 itu mungkin ada yang bagus. Bu, kalau di luar Jawa, Pak, kemarin teman-teman membagikan Al-Qur'an di Kalimantan Barat, seharga A5 ini regine pinten? 600 sampai 700.000. Bayangkan
Pak, bayangkan kalau orang desa jenengan wong desa kagungan arta 600.000 700.000 pilih dienggo tuku Al-Qur'an napa dienggo tumbas beras? Beras. Sami Bu, saudara-saudara kita yang di luar Pulau Jawa kesulitan arep tuku Al-Qur'an larang. Akhirnya banyak yang nggak punya Al-Quran. Lah resikonya kalau sampai umat Islam, wong Islam ngakuni Islam orang duwe Al-Quran, akhirnya gimana? Orang iso ngaji. Yen wong Islam orang iso ngaji, akidahnya lemah. Kalau sampai akidahnya lemah, resikonya apa? Mudah terpengaruh Bu. Bahaya. Bisa lepas akidahnya. Jenengan tahu Bapak Ibu, jumlah umat Islam di Indonesia sekarang berapa? Mungkin kita asik ngaji, nyaman ngaji, orang ngerti. Dulure awake dhewe sudah banyak yang pindah agama. Data di Departemen Agama, umat Islam di Indonesia memang mayoritas, Pak. Tapi dulu 90%, sekarang tinggal 80%. Kemana yang 10%? Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tatabi amilat. Ini kita nggak mau terjadi. Yuk, kita bagi Al-Quran. Ini gratis. Kita bagikan gratis Bapak Ibu. Gratis. Nah ini contoh ya. Ini kita punya video yang saya katakan tadi di Kalimantan Barat. Mungkin yang mau lihat kenapa toh Al-Qur'annya kok jadi mahal. Mergo yen arep tumbas Al-Qur'an dadak nyewa perahu, nyabrang laut, nyabrang kali, itu yang bikin mahal. Monggo Mas Bambang. Di beberapa titik yang kita deskripsikan tentu sangat antusias sekali. Ada yang berbahagia, mungkin agak diredupkan. Tentunya mereka sangat terharu dengan kedatangan tim Al-Quran karena telah lampunya di Mas. Jauh-jauh Mungkin lampunya agak diredupkan. Mereka itu harus menempuh perjalanan yang panjang. Ya, karena ingin mendapatkan satu mushaf Al-Quran. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Ketika kita datang ke sana kemudian mengatakan Al-Quran tersebut, maka mereka sangat bersyukur sekali. Mereka sangat bahagia dengan kedatangan kita dan mereka sangat terharu. Karena Al-Quran yang selama ini mereka idam-idamkan telah sampai ke tangan mereka tanpa mereka mengeluarkan biaya sedikit. Gorontalo. Sekalian Bu, ini ada video teman-teman bagikan Al-Quran di Gorontalo. Tahu Gorontalo? Sulawesi, pelosok tengah alas, dalane nelo-nelo, akhirnya terpaksa teman-teman pakai motor trail. Boncengan nggawa Al-Quran, membagikan Al-Quran di Gorontalo pakai motor trail. Lah pas kita bikin film ini maksudnya untuk dokumentasi. Tapi Masya Allah, innalillahi, pas kita bikin dokumentasi ini teman kita nyemplung jurang Bu. Karena jalannya sebegini, mau dilihat ini. Lah ngeten iki tentang alas desone Bu. Jadi kalau mau beli Al-Qur'an kesulitan. Lah niki nyemplung jurang nih. Wes Mas. Ya, itu gambaran perjuangan saya dan teman-teman Bapak Ibu, dan alhamdulillah nggih sak menika kula saged sowan ten mriki bisa silaturahmi setunggal niku wau. Ayo saya ngajak umat Islam khususnya wilayah Boyolali, Solo Raya, ayo sergap masjid, ayo sergap ngaji gitu. Ayo mumpung kita mudah dapat Al-Quran. Yang kedua, nyuwun donga pangestune gitu. Nyuwun dongane Bapak Ibu, semoga saya dan teman-teman yang berjuang membagikan Al-Quran niki sama Allah diberi kekuatan. Semoga kita amanah dan istiqomah. Seandainya di tengah perjalanan salah satu dari kami ini meninggal dunia, semoga mati kami dalam keadaan husnul khotimah. Karena kalau bukan kita yang bantu siapa? Siapa Bu? Ini tugasnya siapa? Ketika ada saudara sesama muslim pindah agama karena nggak punya Al-Quran, tugasnya sinten Pak?
Tugas kita bersama, Pak. Makanya sekalian mumpung kita semua di sini, barangkali dari jamaah ada yang ingin berwakaf Al-Quran. Mas, kalau gitu Mas, saya ingin Mas ikut wakaf di BWA, bisa nggak? Monggo, ini kesempatan terbaik, Bu. Kenapa? Apa sih keutamaannya wakaf Al-Quran? Ini adalah salah satu amalan jariah. Ngertos amalan jariah nggih? Jariah artinya apa Bapak Ibu? Mengalir. Bayangkan jenengan pun sedo dibungkus mori, dipendem kuburan, wis ora iso salat, ora iso ngaji, kita ndak bisa apa-apa, sudah nggak bisa beramal, tapi masih dapat kiriman pahala. Sakit boten tiang sedo untuk kiriman pahala, Pak? Masih, itulah namanya pahala jariah. Idza mata benu adama in qata amaluhu illa min salasin. Nanti ketika anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya. Kecuali 3 perkara. Setunggal sedekatin jariah, nomor 2 ilmu yang bermanfaat, ketiga doa anak yang soleh. Dan jumhur ulama sepakat salah satu yang dimaksud sedekah jariah yaitu wakaf Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'annya dibaca, jenengan sampun sedo, Pak, maka insya Allah di dalam kubur jenengan dapat pahala dibacanya Al-Quran itu. Jadi monggo setunggal, ya Bapak Ibu, itu brosur boleh dibaca. Itulah proyek-proyek kita. Mas-mas mungkin yang bawa HP untuk melihat BWA itu bagaimana, boleh dicek Google bwa.id. Kita ada 300 proyek wakaf di seluruh Indonesia. Yang utama bagi Al-Quran. Yang kedua kita punya proyek air, Pak. Yang paling dekat di Musuk Boyolali. Musuk Boyolali tanggal 4 Desember kita resmikan, Pak, proyek kita yang ke-42. Sekarang di Gunung Kelir Kulon Progo sama Karangwetan Jogja itu kita sedang bikin sumur bor dalam 120 meter. NTB belum selesai, Sumatera belum selesai, Timur baru kita resmikan tanggal 7 Juni kemarin. Banyak, Pak, proyek kita. Monggo kalau dari jamaah ingin menyisihkan sedikit rezekinya untuk wakaf di BBA bisa. Atau jenengan misalkan di rumah punya Al-Quran, Mas, saya di rumah punya Al-Quran, ada satu yang nggak pernah saya baca, selama fisiknya masih bagus, Bu, boten protol, boten oret-oretan, boleh dititipkan ke kami, nanti kami bantu membagikan kepada saudara kita yang nggak punya Al-Quran, Pak. Daripada Al-Qur'annya enggak diwaca ning omah, Mas, aku ning omah duwe Al-Qur'an, Mas. Tapi aku wis sepuh, Mas, tulisannya lembut ora tak waca, Mas, tak simpen ten lemari. Ini jalan surga, Bapak Ibu. Daripada enggak dibaca di almari, asal fisiknya masih bagus, boleh dititipkan ke kami. Bayangkan, misalnya jenengan sampun sedo, wis ora iso ngaji, tapi Al-Quran yang jenengan wakafkan itu ternyata dibaca santri Irian, Kalimantan, Sumatera, insya Allah jenengan ten kuburan untuk pahala dibacanya Al-Quran. Jelas ya? Atau misalkan paling gampang Bapak Ibu coba ditarik sekitar sini, muhafid, santri-santri sing ngapalno Al-Quran jenengan padosi tonggone jenengan. Si biasanya mondok, kalau Al-Qurannya rusak, Bu, jenengan tumbasaken, Bu. Atau putrane jenengan tumbasne Al-Quran, nyoleh tak tukokne Al-Quran dienggo ngaji. Putune jenengan ngaji ngangge Al-Quran sing jenengan tumbasaken, Pak. Jenengan sampun sedo, insya Allah jenengan juga dapat pahala dibacanya Al-Quran. Inilah keutamaannya Al-Quran. Yuk monggo yang mau titip malam hari ini bisa. Mas, ngerti yang ngono aku mau sangu. Mas, ngerti yang ngono aku mau nggawa Al-Quran ning omah enek. Mboten sakniki mboten napa-napa. Atau Mas, aku tak mulai dhisik ya Mas, enten nonton masjid tak njupuk Al-Quran Mas, kula tenggo ten mriki Pak. Nggih, sekalian sampai badai Isya saya pengen juga sholat di sini. Kalau mau pulang dulu ngambil Al-Quran, atau misalnya Mas aku wingi bar panen. Ono siji rezeki Mas, monggo Bu. Nggih. Lah kalau misalnya wakaf Al-Quran berapa Mas? Saya jelaskan ya Bapak Ibu supaya nggak salah. Ini gratis. Ini kita bagikan gratis. Tapi juga ada perhitungannya untuk biaya cetak, untuk ongkos kirim, dan untuk membayar guru ngajinya di pelosok sana, Pak. Itu 150.000. Jadi misalkan jenengan duwe rezeki Mas, aku duwe rezeki siji 150.000. Nanti akan kita cetak satu Al-Quran, berarti jenengan juga membantu sedekah untuk biaya pengiriman termasuk untuk guru ngaji yang ada di pelosok sana. Jadi BWA enggak sekedar bagi Al-Quran ditinggal plencing, boten Pak. Kita mikirkan guru ngajinya.
Kalau titip 150.000 nanti akan kita cetak satu Al-Qur'an menawi ngersakaken mangke asmane jenengan kita tulis di sini, Pak. Contohnya ini, Mbak Anggia Parwanti, berarti niki sodako Al-Qur'an saking Mbak Anggia Parwanti. Atau misalkan dari jamaah mau urunan wis atas nama jamaah solikin Mas urunan ono sing titip 10.000, ono sing titip 5.000, ono sing titip 1.000 rupiah, ono sing titip 1.200 nanti dikumpulkan juga boleh. Misalkan nggak sekarang, besok boleh, minggu depan boleh, bulan depan boleh, tahun depan boleh, mau langganan boleh karena proyek kita masih banyak. Kita nggak bisa sendiri, Pak. Monggo kita minta dukungan. Bahkan kemarin dari Sambi, Desondi Mas, kemarin Mas. Babatan Bu. Babatan, desa Babatan itu kemarin malah titip beras. Ono sing titip beras 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dikumpulkan di takmir, kita timbang ketemu 125 kilo, akadnya Mas, ini tolong dijualkan, nanti hasil jualnya tolong bisa dibelikan Al-Qur'an untuk proyek di BWA. Itu juga bisa, Masya Allah, kita nggak nyangka loh Bu. Monggo nggih, jelas nggih Bapak Ibu nggih. Monggo, ini kita membagikan Al-Quran nggak asal membagikan, kita ke titik yang memang benar-benar minta Pak. Sumatera Utara minta 100.000 mushaf Al-Quran sudah selesai. Jawa Barat minta dikirim 114.000 mushaf Al-Quran. Kalimantan Tengah, Maluku, Sumbawa, Irian minta dikirim 200.000 mushaf Al-Quran. Yuk balapan, siapa yang mau untuk nabungan surga? Kesempatan Pak, jenengan sampun sedo, pingin untuk pahala ngaji, wakaf Al-Quran. Sederhana, murah, inilah amalan yang cerdas. Ketoke amalane sepele, tapi efek pahalanya sampai ke liang kubur. Pengin apa pengin? Jenengan sampun sedo, wis ora iso ngopo-ngopo, tapi dapat pahala. Pengin apa pengin? Pengin banget apa pengin banget? Ayo kesempatan, ya berapapun, jangan ragu-ragu. Mas aku duwene 1.000, enggak apa-apa Bu, jangan ditunda. Selamatkan dirimu walaupun hanya dengan sedekah 1 kurma. Sedekah 1 kurma wae iso nggawa nyelamatkan kita dari siksa kubur. Padahal kurma setunggal regine pinten? Paling 400-500. Lah apa melek 1.000. Monggo, yuk kesempatan gitu. Gusti Allah pun ngemutaken jangan sampai Pak D Budi. Jenengan percaya mboten semua yang tertulis di Al-Qur'an ini? Percaya? Pasti terjadi ya. Di surat Al-Munafikun, surat ke-63, ayat 10 boleh dibuka. Allah sudah menjelaskan dan nanti pasti terjadi. Gitu. Allah mengajak kita untuk menginfakkan sebagian rezeki kita sebelum datang kematian dan nanti menyesal. Allah wis jelasnya loh Bu. Sok wong sing mati, bahkan kita pun nanti akan menghadapi itu pasti terjadi. Ketika nyawa di kerongkongan, saya, panjenengan, adik-adik, bapak, ibu yang di rumah, ketika nanti napas di kerongkongan, kepingin urip malih. Ya Allah hidupkan aku lagi, ya Allah barang sesaat. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Bu, wong sing mati iku sok bakale kepingin urip malih. Nanti kita juga akan ngalami Al-Munafikun ayat 10 sudah dijelaskan itu. Kepingin apa Bu? Kita hidup kepingin apa Pak? Kepingin urip malih nyuwun apa Pak? Orang jaluk sholat, orang kepingin munggah kaji, tapi apa? Afas sodakoh, kepingin sodakoh. Jadi wong sing pun sedo niku Bu, kepingin urip malih, iku mau kepingin sodakoh. Lah mumpung kita masih hidup, yuk kesempatan terbaik. Wal asr, innal insana lafi khusr. Allah sudah mengingatkan Mbak Bu. Allah bersumpah demi wasa, demi waktu. Sesungguhnya kalian nanti, kita semua manusia itu dalam keadaan merugi. Jadi wong sing rugi karo wong sing ciloko, Allah sudah mengingatkan. Oke, sing rugi karena apa? Menyia-nyiakan waktu. Dikei kesempatan sodako, kotak amal mubeng, kotak sodako mubeng, jenengan buka dompet. Isine 1.000, 50.000, 20.000, 5.000, 10.000, 2.000. Sing nyemplung celengan infak pinten? 2.000. Ya Bu, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'adada. Celaka. Siapa itu? Pengumpat pancet jelas. Siapa itu?
Alladzi jama'a malahu wa adada, orang yang menumpuk-numpuk harta. Eman aku. Silakan. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbadanna fil hutama. Yuk, monggo yang mau titip hari ini, monggo yang mau dikumpulkan dulu, monggo. Barangkali nanti mau pulang untuk ngambil Al-Quran atau sedikit rezeki, monggo. Mumpung kita di sini, boleh jadi hari ini saya dan Mas Bambang dalemnya Nogosari Bu, cerak niki tanggone jenengan. Boleh jadi hari ini kami ditakdirkan silaturahmi di sini untuk jemput pahalain jenengan. Barangkali nyuwun sewu, mungkin di Lauful Mahfud malam hari ini sudah tercatat ada di antara kita yang nanti malam dijemput Israel. Nggak ada yang tahu. Sakit boten Pak? Bude, jenengan sakit jamin sesuk sik sakit ngaji ten masjid niki? Nggak ada yang bisa jamin. Mungkin jenengan mangke sehari ternyata itu tidur yang terakhir. Yuk, ini kesempatan, monggo yang mau titip berapapun, boleh hari ini, boleh besok, boleh kapanpun, atau dikumpulkan di Pak RT, dikumpulkan di takmir, apapun bentuknya gitu, sesuai akadnya, monggo nanti pun menawi pun kempal, pihak takmir bisa ngubungi Mas Bambang, mau dekat Mas Bambang, iki jamaah solikin Mas, wis terkumpul, ono sing titip Al-Quran, ono sing ngisi amplop Mas, monggo kapan jenengan mriki, insya Allah nanti Mas Bambang akan kesini Pak. Nggih, matur nuwun sanget, sampun diparing wedal, ngapunten ganggu jam isiannya Ustadz Hasan nggih, ngapunten sanget. Semoga ini juga ada manfaatnya. Monggo disimak. Kantor kula ten wingkinge PTT Fontek, bagian dari Mas Bapak, kapan-kapan mau silaturahmi ke kantor saya ada. Kita di Indonesia ada 30 cabang, salah satunya cabang Solo, wingkinge PTT Fontek, deket gawang kidul lapangan Gumpang nih kok. Gitu, Gang Satria, Gang Buntu, BWA itu ada di sana. Monggo kalau mau ke kantor, mau lihat kami, monggo. Matur suwun Pak Heru dan pengurus takmir Masjid Solikin ya, sampun diparing weton silaturahmi. Semoga silaturahmi kita ada berkahnya, ada manfaatnya. Menawi jenengan mangke mlebet swarga riyin kok mboten ketemu kali kula Mas Bambang, nyuwun tulung kula nggih dipadosi nggih Pak nggih Bude, karena ketika nanti kita masuk surga kita diizinkan mencari teman-teman yang sering satu majelis ilmu nggih. Mugi-mugi jenengan sedaya tambah suwe tambah sehat, mugi-mugi jenengan sedaya tambah suwe tambah kuat, syukur-syukur panjang umur. Yen panjang umur berarti sesuk sik saged salat, saged rukuk, saged sujud gitu, dan bisa bersedekah bantu dulur-dulur yang membutuhkan kesempatan. Jadi sewaktu-waktu dipentong pahalae jenengan sedo, sewaktu-waktu jenengan pun duwe celengan oke. Nggih. Ngoten mawon, mugi-mugi rezekine jenengan dan semua masyarakat sekitar masjid niki rezekine gangsar lancar. Syukur-syukur kabeh tambah suwe tambah sugih. Nih sugih-sugih sing berkah lho nggih. Lek sugih mboten berkah nanti hisapnya paling berat itu orang kaya, Pak. Maka yang punya harta seberapapun Pak, itulah harta jenengan sesungguhnya yang nanti akan menemani di alam kubur. Yuk, matur suwun. Nggih, boleh dikumpulkan kapanpun. Hari ini mau ditunggu di sini, mau pulang saya tunggu dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.